Puji nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, saudara yang Tuhan kasihi, mari sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam Kejadian 32. Ada yang Alkitab manual tapi taruh di bagian 32. Iya. Kejadian 32 ayat 24 sampai 31. Nah, Bapak Ibu Saudara, iya, ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, karena ini khotbahnya khususnya untuk youth, jadi minta maaf saya youth saja. Ya, youthers, kita akan baca 24 sampai 31, tapi sepertinya terlalu panjang, jadi saya minta kita baca saja ayat 26, 27, 28. 1, 2, 3. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Puji nama Tuhan. Seperti yang saudara sudah lihat, kita punya judul tema, ya, judul dan juga tema ibadah di hari ini adalah stay. Stay in the presence of the Lord. Semua katakan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nah, saudara dengar baik-baik. Saya tidak berapa panjang lebar. Saudara lihat, setelah menipu Esau tentang hak kesulungan, Yakub itu dia melarikan diri dari dia punya rumah. Dan dia tinggal dengan dia punya paman yang bernama Laban Lutruntuhlu. Ya. Dia tinggal dengan dia punya paman yang bernama Laban. Bukan Solasiban. Laban. Nah, semua katakan Laban. Paman itu om, ya. Jangan saudara pikir paman itu kakek. Paman itu om. Nah, saudara perhatikan baik-baik anak muda. Yakub ini dia berpikir kemana lagi dia harus lari dalam keadaan susah. Dia berpikir, mamanya bilang lari di sipung om sudah. Jadi Yakub ini lari ke dia punya om yang bernama Laban. Yakub berpikir, katakan berpikir, kemana dia harus lari dari Esau. Setelah dia berbuat curang terhadap Esau, dia lari ke pamannya, lari ke keluarganya. Kalau sing ada uang, lari ke sepupu, lari ke om, lari ke tante. Secara manusiawi demikianlah Yakub, demikian juga bilang samping kiri kanan, selai begitu, betalai begitu. Bilang, ya, dalam susah, dalam senang, lupa lagu tadi, Tuhan ada for katong. Lupa, dalam susah dan senang, Om Laban ada per katong. Dalam susah dan senang, Tanta Cicel ada per katong. Tuh. Yakub berpikir pamannya bisa menolong dia, keluarganya bisa menyelamatkan dia dari Esau. Esau cari dia mati. Dia berpikir keluarganya, pamannya bisa melindungi dia. Dia berpikir tinggal dengan keluarga seperti tinggal di rumah sendiri, enak. Tapi mari kita lihat sama-sama faktanya. Orang kalau lari kepada manusia dan tinggal, semua katakan tinggal. Berpengharapan pada manusia, ini dia punya fakta. Satu, sekalipun tinggal dengan pamannya, Yakub hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Kalau Esau masih mengejar untuk membunuh dia. Jadi lari dari masalah tidak menyelesaikan masalah, tambah masalah. Dua, sekalipun Yakub tinggal dengan pamannya, bukan berarti dia tidak bekerja. Justru dia bekerja siang dan malam, kerja setengah mati untuk kehidupannya dan masa depannya. Tiga, sekalipun itu pamannya, dia tidak luput dari peristiwa ditipu. Semua bilang ditipu. Ditipu soal Rahel. Laban bilang, saya mau Rahel, cinta. Laban bilang, pucuk dicinta, ulang pun tiba. Beta ada kerja banyak nih, manfaatkan Yakub aja. Saya mau Rahel toh, kerja 7 tahun dulu. Begitu 7 tahun, Om, beta kawin Rahel juga bareng 7 tahun. Om Rahel bilang, apa? Tidak semudah
Ya, tambah 7 tahun lagi. Saudara, terlepas dari hukum tabur tuai karena Yakub pernah menipu papanya, oke, terlepas dari hukum tabur tuai saudara. Tapi Anda lihat, Anda pikir cari pertolongan kepada manusia itu jalan keluar? Tidak, Anda ditipu. Yang keempat, 10 kali upahnya diubah, dia dicurangi oleh pamannya. Dia punya upah dirubah, dijanjikan sekian, dirubah, dijanjikan sekian, dirubah. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, anak-anak muda dengar baik-baik. Kadang kita berpikir lari kepada manusia itu jalan keluar. Padahal sebenarnya tambah susah kita. Ditipu, dicurangi seperti Yakub. Ketika persoalan datang, kemanakah kita dapat lari? Oh pastor, aku tinggal dengan orang tuaku, tapi mereka tidak bisa menyelesaikan masalahku. Aku lari kepada omku, tante, tanta. Aku lari kepada omku dan tanta. Pilih, tanta Kapista, kah tanta gagah banget. Meledak. Oke. Oh, pastor, aku bisa lari ke omku. Omku punya uang, tanteku, sepupuku, teman dekatku, dan siapa saja yang bisa menolongku. Aku bisa lari ke mereka, pastor. Toh sama juga endingnya. Saudara, kadang kita berpikir seperti begitu. Ya, aku mencari komunitas, teman-teman yang bisa membuat aku senang, bahagia, menghabiskan waktu dengan mereka. Waktu habis, uang habis, sia-sia semuanya. Habis-habisan malah, bergaul totalitas sekali, sampai miskin melarat. Susah nggak ada apa-apa lagi. Lalu teman-teman pikas tinggal. Tapi setelah itu sudah lihat, teman-temanku juga menyusahkan aku. Saudara mau kemana? Mau kemana saudara harus mengadu? Di tempat mana saudara harus bersembunyi? Di tempat mana yang tepat? Tempat yang mana yang tepat untuk saya tinggal, pastor? Semua tempat aku lari, semua tempat yang aku tuju, semuanya menyusahkan aku, mengecewakan aku. Semuanya tidak memberikan solusi yang benar, yang baik untuk aku. Saudara harus dengar baik-baik. Dalam situasi stres akibat masalah persoalan yang Yakub alami bersama dengan pamannya Laban, saudara, Tuhan Allah menyuruh Yakub kembali kepada Esau. Tidak ada jalan lain selain maju. Saudara, lari itu bukan solusi. Jalan saja, Anda akan temukan solusi. Tuhan berjanji bukan tidak ada masalah, tapi Dia berjanji Dia ada dengan masalah kita. Saudara bilang samping kiri kanan, lari bukan masalah. Dan seperti yang saya bilang minggu lalu di Youth, broken heart, putus cinta, patah hati sepatah-patahnya, orang baru bukan solusi. Waktulah yang menjadi solusi. Amin. Nanti waktu yang menyembuhkan, bukan orang baru. Amin. 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 Itu dia. Jadi dengar baik-baik, lari dari masalah bukan solusi. Bilang depan belakang, lari dari masalah bukan solusi. Tapi ada satu tempat, saudara lihat, ada satu tempat yang saya mau katakan buat saudara. Satu tempat yang juga Yakub alami, yaitu di hadirat Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Peristiwa di dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai 31 adalah peristiwa di mana Yakub semalam-malaman ada di hadirat Tuhan. Sampai fajar menyingsing. Mengapa saya katakan dia ada di hadirat Tuhan, saudara? Karena perjumpaan dengan Tuhan hanya dapat terjadi ketika kita ada di hadirat Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan, dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, bisa mendengarkan Tuhan bicara. Itu hanya terjadi ketika kita ada di hadirat Tuhan. Yaitu saya mempersiapkan khotbah, saya bilang Tuhan apa yang mau saya sampaikan untuk Anda. Dan Tuhan bukakan peristiwa ini. Saya bilang Tuhan ini peristiwa ini. Yakub bilang, aku tidak akan membiarkan kau pergi sebelum engkau memberkati aku. Dengan kata lain Yakub mau bilang, please stay. God please stay. Tuhan tinggal sebentar. Jangan pergi dariku sebelum engkau memberkati aku. Tuhan tinggal sebentar. Jangan pergi dariku sebelum engkau menyembuhkan aku. Tuhan tinggal sebentar. Jangan pergi dariku sebelum engkau kasih saya solusi. Tuhan tinggal sebentar. Dengan kata lain Yakub mau bilang, God please stay for a while. Tuhan tinggal sebentar saja. Tinggal sedikit lagi. Berkati saya dulu baru engkau pergi Tuhan. Saudara, ini di hadirat Tuhan.
hanya di hadirat Tuhan Yakub itu dipuaskan. Saudara, Tuhan bukakan buat saya, Lady, kamu lihat peristiwa demi peristiwa, serentetan peristiwa. Waktu Tuhan suruh Yakub untuk kembali kepada Esau, Yakub bertindak, iya Tuhan. Dia kembali kepada Esau, dia seberangkan, dia punya istri, dia punya anak-anak, seberang duluan. Dia melakukan langkah iman, mau nanti Esau potong dia, mau nanti Esau mau tombak dia. Tuhan suruh saya pergi. Dan ketika dia melakukan tindakan iman itu, ketika itu Tuhan memberkati dia. Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Saudara, changing of mind terjadi, perubahan pola pikir terjadi, diikuti dengan tindakan, itu membuat kita diberkati oleh Tuhan. Yakub diberkati oleh Tuhan karena seperti begitu. Makanya dia bilang, namamu mulai malam ini bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Hanya di hadirat Tuhan Anda temukan solusi. Anda nggak di hadirat Tuhan, Anda nggak bisa temukan solusi. Kesana kemari cari pertolongan, kesana kemari tidak juga menemukan solusi. Saya mau katakan, hanya di hadirat Tuhan, Tuhan kasih solusi buat Yakub. Makanya ketika dia datang ketemu dengan Esau, yang terjadi adalah kasih Allah mengalir. Esau memeluk dia, bercium-ciuman. Esau tidak potong dia, tidak pukul dia, tidak tawuran. Tapi Esau memeluk dia, mencium dia. Mereka bercium-ciuman, mereka bersalam-salaman, kakak adik. Nah itu dia, Tuhan kasih solusi. Nah saudara lihat, saya mau bilang buat Anda, kehidupan yang berdosa selalu membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Saya minta pemain keyboard ke depan. Kehidupan yang berdosa selalu membuat kita tidak bisa ada di hadirat Tuhan. Kenapa orang suka hidup berdosa? Orang tidak tahan kalau diajak ibadah. Kenapa? Satu, itu bukan kesukaannya. Hadirat Tuhan bukan kesukaannya. Satu, hadirat Tuhan bukan dia punya kesukaan. Yang kedua, orang-orang yang rohani bukan dia punya komunitas. Yang ketiga, bisa jadi juga karena orang itu malu untuk ketemu Tuhan. Tuhan, saya nggak ketemu solusinya. Saya hidup berdosa, saya hidup begini, saya hidup dengan hal yang sama berkepanjangan, saya nggak temukan solusinya. Saya punya masalah persoalan, saya punya sakit penyakit, saya punya persoalan ini dan itu, tapi saya nggak pernah ketemukan solusinya. Anda selalu menganggap ibadah itu membosankan, padahal di hadirat Tuhan ibadah itu Anda temukan solusi. Saudara, saya tahu ketika tadi kita menyembah Tuhan, saudara lihat waktu tadi kita puji-pujian, Anda melompat, Anda bersuka cita, lupakan persoalan. Seperti Tuhan itu kasih kekuatan, karena di dalam setiap lirik lagu itu ada janji. Di dalam setiap lirik pujian itu ada kekuatan ketika kita menyanyikan Tuhan Yesus paling baik, paling baik. Saudara seperti mau bilang bahwa Tuhan ada masalah persoalan tapi Tuhan tetap baik. Anda menyembah Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Seperti Anda, aduh Tuhan, Tuhan saya ini siapa? Jadi karena hidup berdosa, engkau telanjang dan malu. Seperti Yakub, saudara. Tuhan, jangan tinggalkan saya. Tuhan tahu saya seorang yang najis dan kotor. Tuhan, jangan pergi sebelum engkau memakaikan jubah kekudusan untukku. Tuhan, jangan pergi sebelum engkau mengampuni aku. Di dalam hadirat Tuhan, kita bisa ngomong seperti begitu. Saudara, di depan bapaknya saudara bisa rokok. Tapi di depan Tuhan gak bisa. Di depan bapaknya saudara tahu pergaulan saudara bagaimana. Saudara tidak rasa malu, tapi di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, entah kenapa kita rasa malu kan sama Tuhan. Seperti begitu. Seperti saudara Tuhan. Sama seperti Yakub, please stay. Tuhan, tinggal sebentar, jangan pergi sebelum engkau mengampuni aku. Sebelum engkau memakaikan jubah kekudusan untukku. Engkau sakit karena dosa dan pelanggaranmu, atau karena kutuk, atau karena kesalahan orang tua, menderita karena penyakit, Tuhan jangan pergi. Waktu Anda menyembah Tuhan, Tuhan jangan pergi. Sembuhkan saya dulu Tuhan. Anda gak bisa berteriak di lapangan merdeka, Tuhan sembuhkan saya. Tidak. Tapi di dalam hadirat Tuhan, keintiman dengan Bapa, baru engkau bisa bilang, Bapa sembuhkan saya. Please stay.
Tetap tinggal di sini Bapak, jangan pergi sebelum Engkau menyembuhkan saya Bapak. Bapak jangan pergi sebelum Engkau memberkati saya Bapak. Bapak jangan pergi sebelum Engkau kasih saya solusi Bapak. Itu dia anak muda, sudah hidup kacau, sudah hidup susah. Orang tua susah, Anda juga bikin susah orang tua. Anda tidak suka ibadah lagi, tidak suka diajak ibadah lagi. Itu paling repot saudara. Karena Anda selama ini tidak mengerti bahwa di hadirat Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, engkau intim dengan Tuhan, Anda ketemu solusi. Ya mungkin sebagian di sini, sebagian besar yang di sini yang ada di gereja ini sudah tahu latar belakang saya. Tapi yang teman-teman yang baru hadir pertama kali hari ini, saya mau bilang saya dari latar belakang LGBT di kota ini ketika saya ada di kota ini. Satu kali dalam pujian penyembahan, saya melihat Tuhan perlihatkan saya dalam pujian penyembahan saudara. Saya melihat saya duduk tersungkur. Saya duduk tersungkur. Lalu kemudian Tuhan menyelimuti saya. Saya telanjang saudara. Saya telanjang, saya tersungkur. Saya telanjang saudara. Saya telanjang, bulat, bugil. Lalu saya melihat Tuhan itu menyelimuti saya saudara. Nah, Indah tersungkur di bawah. Nah, Indah tersungkur menghadap ke sana. Saya tersungkur, saya melihat Tuhan datang. Saya melihat Tuhan hadir. Dan Tuhan berikan solusi untuk saya. Tuhan hadir di dalam hadiratnya ketika saya menyembah Tuhan. Saya melihat peristiwa ini. Dia membungkusi saya. Dia memeluk saya. Saudara, itu pemandangan terindah. Kadang kita berdosa sampai kita sudah tidak tahu bagaimana ini caranya. Hidup kok menyusahkan Tuhan terus, hidup terus kok begini Tuhan, daripada saya begini, Tuhan ambil saya pulang sajalah. Tapi Tuhan bilang buat saya, aku mencintaimu dengan kasih yang kekal. Kekal. Selama engkau masih bisa bernafas, ada kesempatan untukmu untuk berbalik. Saudara, saya dibungkusi dengan kain selimut kekudusan. Dan saya merasa Tuhan, saya sudah tidak lagi telanjang. Maka saya bilang di hadirat Tuhan itu ada solusi. Anda tidak bisa menyaksikan pemandangan seindah itu kalau Anda gak di hadirat Tuhan. Makanya menyembah Tuhan, intim, gapai Tuhan. Sampai engkau dengar Tuhan bicara sesuatu untukmu. Di hadirat Tuhan engkau disembuhkan. Tuhan, saya butuh kesembuhan dari Tuhan. Tuhan kasih kesembuhan. Tuhan, saya butuh uang. Tuhan kasih uang. Tuhan, saya butuh jalan keluar. Saya harus bagaimana ini Tuhan? Tuhan kasih. Kuliah saya, pekerjaan saya, Tuhan kasih jalan keluar selama Anda ada di hadirat Tuhan. Tidak ada tempat yang terindah selain ada di hadirat Tuhan. Di dalam hadiratnya ada sukacita, ada kekuatan baru, ada jalan keluar, ada pengharapan, ada solusi. Di dalam hadirat Tuhan ada semua hal yang kau butuhkan. Makanya hari ini saudara, kita gak banyak-banyak ngomong tentang firman Tuhan. Kita banyak menyembah dan banyak memuji menyembah Tuhan. Itu saja. Karena saya mau Anda menemukan pengalaman rohani yang tidak pernah Anda alami di luar atau mungkin di gereja Anda. Di sini Anda harus mengalami. Karena gereja GKRI bergerak dalam supranatural. Dan Anda harus mengalami itu. Saudara, banyak sekali, banyak hal yang Tuhan sampaikan buat saya. Penglihatan secara audible Tuhan ngomong itu banyak sekali. Itu hanya ketika saya ada di hadirat Tuhan. Dan hidup benar, itu saja. Dan saya mau Anda juga mengalami itu. Papa mama tidak bisa kasih solusi, saya sudah kemana-mana gak ada solusi. Sekarang tidak kebetulan Anda datang. Hari ini Tuhan mau kasih solusi buat Anda. Jadi hari ini masuk lebih dalam lagi, intim dengan Tuhan. Lalu dengar Tuhan bicara. Anda pasti menemukan jalan keluar. Pasti. Amin. Oke, jadi mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Semua kita dalam sikap doa. Haleluya.